Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di Jalur Jogja Jalan-Jalan ya. Kali ini kita masih di dalam tahap penarikan pusaka ya Lur ya. Dan ini adalah tahap ketiga. Tahap pertama kemarin adalah mematikan mata, yang kedua mematikan telinga, dan memfokuskan antaranya mulut, batin, dan pikiran. Nah, di tahap ketiga ini kita mungkin sudah akan mulai berjalan, di mana kita sudah akan mempraktekkan kedua tahap 1 dan 2 tersebut. Jadi intinya gini loh, dalam suatu pembelajaran kita harus bisa membuktikan itu secara nyata atau secara real. Jangan cuman kamu harus wirid ini 1000 kali, kamu harus wirid ini 1000 kali, tapi hasilnya kamu tidak mengetahui apa perbedaannya. Nah Lur, jadi di tahap ketiga ini kita sudah mulai merasakan ya. Jadi di mana yang pertama kali itu kita kemarin membuat batu menjadi panas dan membuat batu menjadi dingin. Dan di situ oh iya, kemarin ada yang menanyakan, Mas, bahasa Indonesianya saja. Waduh Lur, kalau itu adalah suatu doa ya Lur ya, dan suatu mantra, dan memang itu mohon maaf sekali itu harus memang menggunakan bahasa Jawa. Dan akan saya ulangi lagi dengan yang lebih pelan mungkin ya Mas ya. Sederek kula sepuh ingkang lenggah wonten kiblat sekawan, saka kakang barep kakang kawah adi ari-ari ingkang cikal bakal kula nyuwun amengan titik. Kalau mungkin di dalam bahasa Indonesianya mungkin akan menjadi sesuatu yang lucu ya. Sederek kula sepuh itu artinya adalah saudara tua saya yang lenggah ingkang lenggah wonten kiblat sekawan, yang mungkin berada di 4 kiblat. Soko kakang barep adi ragil, dari kakak tertua sampai adik termuda. Kakang kawah adi ari-ari, kakak ketuban adik ari-ari, ingkang cikal bakal kula, yang menjadi cikal bakal itu apa ya Mas ya? Yang menjadi awal mula saya. Nah itu saya kula nyuwun amengan, saya minta amengan, saya meminta suatu amalan. Nah seperti itu Lur. Kalau di dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Nah kemarin saya menggunakan adalah mustika gua garba saya ini ya Lur. Gua garba itu adalah, mohon maaf ya, memang seperti ini dari bentuknya, dari fisiknya itu memiliki ciri fisik seperti kemaluan wanita. Nah seperti itu. Dan di sini ya Lur ya, kemarin kita sudah menguji. Di sini tangan kanan saya kita bikin panas, dan di tangan kiri kita bikin dingin. Nah, di situ sejatinya itu adalah jenengan bisa memusatkan pikiran, di mana jenengan harus bisa merubah antara keyakinan menjadi sesuatu kejadian yang real atau sesuatu kejadian yang nyata. Pikirannya jenengan menyatakan aku ingin batu ini menjadi panas, lalu jenengan genggam erat seperti ini nanti akan berangsur-angsur menjadi panas, berangsur-angsur menjadi panas. Lalu apa yang memanaskan dari batu mustika garbo ini ya Lur ya? Yang membuat ini panas adalah keyakinanmu atau ilmumu atau suatu keyakinanmu, di mana kamu meminta kepada Tuhan dengan memfokuskan dari hati pikiran jenengan pindah ke ujung tangan ini, lalu membuat seolah-olah ini adalah mempunyai energi yang sangat panas di sini. Nah seperti itulah Lur gitu ya. Nah di tahap berikutnya, karena mungkin saya anggap jenengan sudah bisa menguasai hal itu, kita masuk ke arah terawangan. Nah apa toh terawangan itu? Terawangan itu adalah kita harus bisa menghafalkan suatu energi lalu melihatnya dengan mata tertutup, karena kita melihatnya dengan mata hati kita seperti itu ya Lur. Jadi entah mata kita tertutup entah bukan, itu nanti monggo terserah jenengan. Tapi nanti kalau dalam kondisi belajar, saya ingin jenengan dengan mata tertutup dulu ya Lur ya, karena saya ingin jenengan hatinya dulu yang main gitu loh. Tapi nanti kalau sudah bisa, jenengan harus buka mata, tutup mata, buka mata, tutup mata untuk mempelajarinya. Nah apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang akan kita lakukan hari ini adalah kita merasakan energi dari benda ini. Dari benda apa yang jenengan punya lah, katakanlah batu ake, tasbih dan lain sebagainya. Jenengan harus menghafalkan energinya, dan posisi jenengan katakanlah memejamkan mata itu jenengan sudah melihat gambarannya. Seperti itu, jenengan harus merasakan seperti ini.
Lalu yuk Mas, kita langsung praktek. Nah, kita menggunakan alat ya lor. Ini adalah shawl atau sebenarnya itu digunakan untuk menutup layar gini. Tapi ini di sini nanti akan kita aplikasikan untuk menutup mata saya. Oke, Mbah Nurul coba minta bantuannya. Ini sebagai contoh saja ya lor ya. Nah, setelah itu saya menginginkan jenengan juga melakukan hal yang sama, yaitu melatih seperti ini gitu loh lor. Jadi jenengan menutup matanya jenengan, lalu jenengan meminta bantuan teman untuk menyembunyikan apa yang jenengan telah pegang atau apa yang jenengan telah rasakan energinya. Oke, seperti ini ya lor ya. Jadi jenengan merasakan energinya. Lalu di sini jenengan meminta teman untuk menyembunyikan dari batu tersebut, dari batu atau sesuatu yang jenengan sudah rasakan energinya. Bah, dilengke contoh. Ini cuma sebagai contoh saja ya lor ya. Jadi nanti kalau saya seperti ini nanti tidak dikira wah memang settingan dan lain sebagainya. Ya intinya memang seperti itu lor. Nah di sini sudah jenengan sembunyikan bah. Nah, ini sudah disembunyikan sama Mbah Nurul ya lor ya. Saya nggak tahu lokasinya di mana, tapi nah gitu. Kita belajarnya seperti itu ya lor ya. Dari pertama dekat dulu, disembunyikan paling sekitar 1 meter 2 meter di kiri atau di kanan, di depan atau di belakang seperti itu. Set 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 set. Nah, kalau batunya sekarang di sana. Oke, Pak. Oke. Betul, batunya di sana disembunyikan sama Mbah Nurul. Nah, oke lor. Jadi seperti itu caranya gitu loh. Kita harus merasakan suatu benda, suatu energi. Setelah kita bisa merasakan, nanti menyuruh teman kita, keluarga kita atau siapapun untuk menyembunyikan. Nah, di situ gunanya untuk apa sih lor gitu loh. Kalau jenengan nanti sudah terasa dan lain sebagainya gini, nanti jenengan bisa menerawang gitu loh. Misalkanlah ada orang yang bertanya kepada saya, "Mas, mohon maaf ya untuk tarik merah delima itu berapa?" gitu loh. Pertanyaan yang saya ajukan pertama kali adalah apakah sudah ada lokasinya gitu. Nah di situ nanti setelah dia bilang sudah Mas, nah, kalau sudah monggo dikirimkan alamat lengkapnya sama dikirimkan gambarnya gitu. Coba nanti, nah disitulah terawangan kita itu nanti digunakan gitu. Jadi kita bisa menerawang, oh ya. Oke Mas, di situ memang ada MD-nya dan di situ juga ada energi tosanaji, entah itu keris, entah itu tombak dan lain sebagainya. Di situ juga ada energi kayunya. Terus dari situ nanti kita ada energi ini. Nah, di situ bukan karena itu saya itu ahli atau enggak, cuman hafal loh. Karena saya sudah sering merasakan gitu loh. Jadi jenengan katakanlah itu nanti kok wong kok iso ngono wae tenanan ora. Nah, suatu saat seperti jenengan akan bilang seperti itu, tapi jenengan lupa nanti kalau jenengan misal katakanlah makan soto. Aduh ini kurang asin. Nah itu karena jenengan pun tahu dan pernah merasakan bahwa garam itu asam dan asin, bahwa garam itu asin dan di situ kekurangan garam. Nah itu yang nanti akan jenengan lakukan, yang akan jenengan alami karena seperti itu lor. Pengalaman atau sesuatu hal yang terjadi berulang-ulang itu yang akan kita sebut sebagai kalau orang Jawa namanya ilmu titen, dan disitulah nanti yang akan memberi pelajaran bagi kita itu. Bukan teorinya, tapi prakteknya. Lalu di sini saya meminta jenengan jangan tinggalkan metode 1, metode 2 hanya untuk berjalan ke metode 3, jangan gitu loh. 1 harus bisa dulu. Kalau 1 sudah bisa, yang kedua sudah bisa, nah baru yang ketiga. Dan di metode ketiga ini jenengan harus akan melakukan pengulangan terus menerus. Dan kemungkinan besar ini akan saya tinggalkan dalam waktu lama. Saya tidak akan membuat video part 4-nya. Kenapa? Bukan karena saya pelit ilmu atau tidak. Bukan karena saya pelit ilmu, tapi karena saya di sini meminta agar jenengan itu bisa mempraktekannya gitu loh. Itu dulu. Kalau sudah bisa baru kita tambah.
Percuma nanti kalau tahap 1 ini, tahap 2 ini, tahap 3 ini, tapi jenengan tahap 1 belajar belum bisa, langsung ada tahap 2 belajar lagi, tahap 1 ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang paling harus sering jenengan lakukan adalah tahap ketiga ini. Jadi jenengan merasakan suatu energi, misalnya energi batu, jenengan pegang, jenengan hafalkan, meminta kepada teman untuk memindahkan atau menyuruh katakanlah menyembunyikan kemana-mana. Insya Allah nanti akan jenengan hafal dengan energi-energi tersebut, dan ini juga akan berlaku di kehidupan nyata. Misal katakanlah jenengan itu sudah sering banget memegang kunci motornya jenengan, kunci motornya jenengan kebetulan hilang atau ketelingsut ya, jenengan nanti nggak usah repot-repot kok nyari buku sana kemari ke mana kemarin, jenengan menghafalkan olah kunciku gambarannya seperti ini. Nah, kok rasanya seperti di dalam celana ya, akhirnya jenengan aku tadi habis mandi memang pakai celana itu, dan ini ke celananya ganti. Nah seperti itu, jenengan masuk kamar mandi cek, oh ada bener. Nah seperti itu ya loh. Energi nanti jenengan tanpa sadari jenengan akan menghafalkan, selalu akan menghafalkan energi apa benda yang selalu jenengan pegang. Apakah semua mas ya, apakah semua benda itu ada energinya? Pasti ada, walaupun cuma sedikit saja, seperti itu loh. Jadi misal kayak kunci motor atau handphone atau apa itu nanti jenengan sudah hafal, dengan secara tidak langsung otak jenengan itu sudah merekam memorinya. Oh ini energinya HP saya itu seperti ini, memorinya energinya kunci saya itu seperti ini gitu loh. Misal katakanlah hilang, coba jenengan terawang saja, katakanlah terawang, coba saya tak mencari di mana letak handphone saya gitu. Setelah jenengan ingat-ingat kok ada bayangan wanita, loh kok serem, loh kok ceber, loh kok mau marah, wah ternyata HP-nya di bawah istrinya jenengan, dan jenengan baru chat sama wanita lain. Nah, oke lor, dan di sini juga saya akan memberikan satu kuis ya. Kuisnya kemarin kita akan memberikan bulu ya mas ya, bulu merak. Jadi itu adalah bulu merak yang saya dapatnya pas di malam Jumat Kliwon. Itu ada videonya lor, saya saat mendapatkan dari bulu merak itu, jadi tidak beli di Shopee atau di apa. Nah jadi pertanyaannya itu gini kok lor, di part 3 ini apa hal yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah seperti itu dulu lor, insya Allah nanti kita akan mendapatkan tamu juga ya lor ya. Kita akan kedatangan Pak Paul, nanti insya Allah kita akan bikin video dengan beliau sedikit, mungkin pengalaman tentang beliau ya mas ya. Nah, oke lor, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Jalu Jogja, jalan-jalan.